Teman-teman, apakah kalian pernah berpikir mengapa sebuah peluru yang ditembakkan perlahan-lahan akan jatuh ke tanah? Nah, ternyata hal tersebut disebabkan oleh sebuah gerak, yaitu gerak parabola. Kira-kira apa yang dimaksud dengan gerak parabola itu? Nah, untuk tahu lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Namaku Arnanta Putra Atendi Arsyad Temenggung. Teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Hai teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi fisika yang menjelaskan tentang gerak parabola. Teman-teman, gerak parabola disebabkan oleh gaya gravitasi yang mengakibatkan timbulnya percepatan gravitasi. Sehingga gerak parabola memiliki dua komponen kecepatan, yaitu GLB gerak lurus beraturan pada sumbu X dan GLBB gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah teman-teman, agar kalian tahu lebih lanjut tentang materi gerak parabola, simak video berikut ini ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi fisika kelas 10 tentang gerak parabola. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola itu? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Nah, kalau kita gambarkan, bentuk lintasan gerak parabola itu seperti ini. Gerak parabola itu sendiri merupakan kombinasi dari gerak lurus beraturan atau GLB dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang dimana untuk GLB itu untuk sumbu X dan untuk GLBB-nya itu untuk sumbu Y. Jadi, gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi yang bergerak pada arah sumbu X dan sumbu Y, di mana pada sumbu X berlaku persamaan GLB dan pada sumbu Y berlaku persamaan GLBB. Teman-teman, dasar hukum yang menjelaskan tentang gerak parabola adalah hukum percepatan gravitasi yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Bunyi hukum percepatan gravitasi ini menurut Newton adalah setiap partikel yang ada di alam semesta ini memiliki gaya tarik-menarik satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, jika hukum percepatan gravitasi mempengaruhi gerak parabola, maka akan terjadi beberapa rumus seperti berikut. Pada rumus kecepatan awal di arah vertikal sumbu Y berketerangan V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Dan di arah horizontal, sumbu X berketerangan V0X sama dengan V0 dikali cos alfa. Di rumus kedua, kecepatan pada arah vertikal sumbu Y berketerangan Vy sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang gravitasi dikali dengan waktu. Dan di arah horizontal sumbu X berketerangan Vx sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang gravitasi dikali dengan waktu. Di rumus ketiga, jarak atau ketinggian pada arah vertikal sumbu Y berketerangan Y sama dengan V0 dikali dengan waktu dikali dengan sin alfa dikurang setengah gravitasi dikali dengan waktu kuadrat. Dan di arah horizontal sumbu X berketerangan X sama dengan V0 dikali dengan waktu dikali dengan cos alfa. Di rumus keempat,
pada tinggi atau jarak maksimum di arah vertikal sumbu Y berketerangan Y maksimum sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali gravitasi. Dan di arah horizontal sumbu X berketerangan X maksimum sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin dikali dengan 2 kali alfa dibagi dengan gravitasi. Nah teman-teman, dari beberapa rumus yang tadi sudah kita bahas, bahwa dapat dijelaskan gerak parabola itu terbagi atas 2 komponen. Yang pertama ialah komponen sumbu X, dan yang kedua adalah komponen sumbu Y. Dan juga terdapat pula beberapa persamaan-persamaan untuk menentukan besar gerak parabola lainnya. Nah teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke bagian contoh soal. Terdapat 2 contoh soal, yaitu tentang soal teori dan juga soal tentang hitungan. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Seperti yang sudah kita bahas tadi, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Soal nomor 2. Sebuah bola dilempar condong ke atas dari atas tanah dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dan sudut elevasi seperti gambar berikut. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan oleh peluru untuk sampai di tembok adalah... Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus X sama dengan V0 dikali cos theta dikali dengan T. Dan hasil akhirnya adalah 2/3 sekon. Teman-teman, agar kalian jauh lebih pandai, ayo kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Nah teman-teman, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Jawaban akhirnya adalah 5/2 meter per sekon. Teman-teman, gerak parabola juga sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi di masa sekarang. Seperti contoh yang pertama adalah penembakan rudal. Dan contoh yang kedua adalah penembakan peluru yang ditembakkan dari sebuah pistol. Karena pada saat penembakan rudal atau peluru, gerak parabola itu sangat dibutuhkan agar rudal dan peluru yang akan ditembakkan menuju ke sasaran yang tepat. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa hal-hal tersebut yang menyebabkan gerak parabola itu sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi di masa sekarang. Nah, teman-teman, ternyata fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Teman-teman, sekarang mari kita berdiskusi untuk membahas sebuah pertanyaan yang berada di awal video tadi, yaitu tentang mengapa sebuah peluru yang ditembakkan perlahan-lahan akan jatuh ke tanah. Nah, teman-teman, jawaban dari pertanyaan tadi ialah gerak parabola. Nah, teman-teman, ternyata gerak parabola itu sangat mempengaruhi arah gerak pada peluru, yang mengakibatkan arah gerak peluru itu melengkung dan perlahan-lahan peluru itu akan jatuh ke tanah. Nah, teman-teman, jika kalian mempunyai tugas ataupun proyek tentang gerak parabola, jangan lupa share video ini agar kalian tahu mengenai gerak parabola. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk belajar dan baca bukunya agar kalian lebih tahu tentang banyak materi fisika yang ada di dunia ini. Sekian penjelasan video dari saya. Saya Aranda Putra, pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.